Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi dalla ala tariqir ridha ahlal iman wa wasi'a bit ta'ati wa dayyaqa bil 'isyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ستر على العاصي وهو في الضلال واقع وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله للحق رافع وللباطل قامع اللهم صل وسلم على هذا النبي ذي القلب الخاشع والصدر الواسع وعلى آله وصحبه السادة الأمجاد. Amma ba'du. Seperti biasa, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena taufik dan hidayahnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah. Dan tidak luput pula semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikut yang setia. Saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang larangan mengabaikan kewajiban zakat. Allah Ta'ala berfirman, Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan berikanlah zakat. Saudaraku, zakat adalah salah satu dari bagian rukun Islam yang 5. Dan zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kecukupan benda yang sudah cukup nisabnya, supaya ia mengeluarkan sebagian harta bendanya sesuai dengan ketentuan di dalam agama Islam, untuk membersihkan dirinya dari tanggung jawab amanah Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda itu. Barang siapa yang mengabaikan kewajiban ini sedangkan ia telah cukup mampu, berarti ia telah mengabaikan kewajiban dan berarti telah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan siksaan yang pedih kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Yang artinya, janganlah mengira orang-orang yang bakhil terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anugerahnya, dia lebih baik dari mereka. Bahkan dia itu lebih jelek bagi mereka. Kelak akan dikalungkan di lehernya apa saja yang mereka bakhilkan itu di hari kiamat. Surat Al-Imran ayat 180. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Yang artinya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Fussilat ayat 6 ayat 7. Saudaraku, zakat
sering juga disebut sedekah wajib. Ya, maksudnya setiap orang kaya diwajibkan mensedekahkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sengsara hidupnya. Allah Ta'ala berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, surat Az-Zariyat ayat 19, yang artinya di dalam harta benda mereka ada hak yang tertentu bagi orang fakir miskin. Jadi saudaraku, mengeluarkan zakat adalah sama penting dengan mengerjakan sholat, sedangkan hukumnya bernilai sama berat, fardu ain. Membayarkan zakat sebagai ibadah wajib lagi suci. Sesungguhnya untuk mensucikan harta benda kaum hartawan, tetapi selain itu ada pula maksud-maksud yang lebih luas dari itu, ialah untuk mensucikan jiwa kaum hartawan agar bersih daripada sifat-sifat bakhil, kikir, dan egoistis. Saudaraku, sebab sudah umum kebiasaan menjadi ciri khas setiap orang berharta selalu dihinggapi oleh bibit-bibit kebakhilan. Maka dengan peraturan zakat ala Islam, kebakhilan orang kaya berangsur-angsur menjadi hilang. Disitulah letaknya hidayah zakat yang sasarannya ingin menyuruh manusia ini suci lahir dan batin sampai kepada harta-hartanya sekalian. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah hai Muhammad dari harta benda mereka sedekah, yaitu zakat, untuk membersihkan mereka dan untuk mensucikan. Saudaraku, perlu saya sampaikan bahwa yang ditumbuhkan oleh zakat itu ada 3 macam kebaikan pokok dalam masyarakat. Yang pertama, dengan limpahan harta zakat, nasib orang-orang sengsara dapat tertolong. Orang-orang terlantar hidupnya kembali bangun, ikut menikmati bagian harta benda melalui pemberian para hartawan. Dengan demikian, jurang pemisah di antara golongan kaya dan miskin kian lama semakin terhapus. Bahkan dari hubungan zakat itu akan tercapai kedamaian dan rasa kasih sayang di kalangan mereka. Berarti ibadah zakat mewujudkan pertumbuhan masyarakat, mengudu kebaikan di bidang pergaulan, dan menstabilkan ekonomi. Yang kedua, dengan jalan mengeluarkan zakat itu, kaum hartawan mendidik diri supaya terbiasa berkorban, mendidik diri agar tertanam rasa tanggung jawab membela agama dengan harta. Akibatnya rasa bakhil yang lazim menghinggapi hati kotor. Akibatnya rasa bakhil yang lazim menghinggapi hati orang-orang yang berada dapat berangsur tekan, dan di lain pihak dapat dipersempit nafsu tamak dan serakahnya yang tiada terbatas. Saudaraku, berarti ibadah zakat ini menelurkan kesucian, ya, kesucian jiwa seseorang maupun masyarakat. Yang ketiga, saudaraku, orang yang membayarkan zakat berarti sudah mengeluarkan apa yang wajib dibayarkan. Peristiwa itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan ibadah hambanya itu. Bila ibadah zakat sudah ditunaikan dengan baik, maka harta benda sebagian amanah Allah yang dimiliki orang menjadi suci dan berkah. Maka sudah sewajarnya harta-harta yang suci ini akan dijamin Allah kemanfaatannya dunia dan akhirat. Amin. Jadi saudaraku, alhasil perintah zakat dalam Islam itu demikian besar, limpahan faidah, meliputi kepentingan-kepentingan ilmu, menolong kaum sengsara, memelihara keamanan masyarakat dan negara, menunaikan harkat berjihad, membina kemakmuran yang merata, memberantas persaingan keras dalam masyarakat ramai, dan sebagainya. Saudaraku,
marilah siapa saja di antara kita yang sudah mampu dan telah berkewajiban mengeluarkan zakat, sadarlah, mari kita berikan zakat kita dengan landasan jika yang bersih, ya kasihkan. Jadi hati dengan landasan jiwa yang bersih, dada yang lapang, tidak menanti ucapan syukur dan terima kasih seseorang. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, al-aghniya wa kulai wal fuqara yali, fa idza bakhila wa kulai ala yali adaqtuhum nakali wala ubali, yang artinya orang-orang kaya adalah wakil-wakilku dan orang-orang fakir adalah tanggungan-tanggunganku. Apabila wakil-wakilku bakhil terhadap tanggungan-tanggunganku, maka aku akan menciptakan kepada mereka siksaku dan aku tidak peduli. Demikianlah saudaraku tentang larangan mengabaikan kewajiban zakat. Semoga Allah berkenan memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga dapat melakukan amal soleh dan menunaikan zakat sebagaimana mestinya. Amin. Sehingga kita mendapat rezeki serta dikaruniai husnul khatimah. Sekali lagi amin amin ya rabbal alamin. Ya demikianlah saudaraku, biarpun singkat, semoga bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.